I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that at? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana cara untuk menumbuhkan perilaku yang produktif. Pertama, hilangkan kebiasaan buruk. Salah satu pemboros waktu terbesar adalah kita tuh sering lakuin kebiasaan buruk. Entah itu terlalu banyak membuka media sosial, bermain game, atau hal lainnya. Tanpa disadari telah menghabiskan waktu berharga yang kamu miliki. Gunakan waktu kamu dengan bijak dengan menghilangkan kebiasaan buruk kamu jika kamu ingin secara serius mencapai tujuan besar dalam hidup. Yang kedua, menentukan prioritas untuk menjadi lebih produktif dalam pekerjaan. Kamu harus menentukan skala prioritas dari pekerjaan kamu. Kamu bisa membuat tingkat prioritas atas setiap tugas dan pekerjaan dengan memberikan label rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, buatlah to-do list di malam hari untuk hari berikutnya. Setiap malam sebelum tidur, lihatlah tujuan kamu dan lihat apa yang dapat kamu lakukan. Dengan membuat daftar tugas, kamu menetapkan tujuan untuk hari itu secara efektif. Tujuan harian lebih mudah dicapai dan secara perlahan juga akan membantu kamu mendekati tujuan jangka panjang yang lebih baik. Yang keempat, sisihkan waktu untuk olahraga. Jangan jadikan kesibukan yang kamu miliki membatasi diri untuk tidak berolahraga secara aktif. Olahraga yang kamu lakukan tidak hanya bisa menyehatkan tubuh, tapi juga bisa meningkatkan konsentrasi dan membuat pikiran bekerja dengan lebih cepat. Pada akhirnya, hal ini bisa sangat membantu kamu untuk menjadi lebih produktif. Pertanyaan kedua, bagaimana perilaku untuk menjadi perawat yang profesional? Yang pertama, caranya yaitu menguasai skill komunikasi. Tidak dapat dipungkiri jika kemampuan berkomunikasi itu menjadi hal yang sangat penting, seperti halnya saat melayani atau mengontrol pasien. Seorang perawat harus menjaga kalimat dan tata bicara kepada pasien. Kemudian yang kedua, mengendalikan emosi. Tips menjadi perawat juga membutuhkan kecerdasan dalam mengendalikan emosi. Perawat yang memiliki emosional yang berlebihan dan tinggi sudah dapat pastikan banyak pasien yang tidak senang. Yang ketiga, memiliki rasa empati. Modal yang berharga bagi seorang perawat tentu saja memiliki rasa empati. Empati yang lahir akan menghantarkan pada totalitas dalam bekerja. Dalam merawat atau bekerja pun menjadi lebih ikhlas. Setidaknya berawal dari keikhlasan inilah yang akan membantu dalam membangun kekuatan-kekuatan lainnya. Kemudian yang keempat, teliti dan rinci. Tips menjadi perawat tentu saja harus memiliki jiwa ketelitian dan rinci. Kemudian yang kelima, bekerja sesuai SOP. Pertanyaan terakhir, apa tantangan terberat untuk menjaga agar perilaku tetap menjadi baik? Yang pertama, pergaulan. Tantangan yang pertama itu pergaulan. Tantangan terberat bagi kita adalah saat kita harus pandai-pandai menjalin pergaulan dengan orang lain, agar tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Contohnya bullying. Dengan kita menjaga pergaulan, kita akan mendapatkan feedback baik dan feedback positif dari orang di sekitar. Kemudian tantangan yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Contohnya, ada saatnya kita di posisi terendah dan membutuhkan support dari orang tua. Tetapi banyak orang tua yang sibuk dengan dunia masing-masing dan bahkan memarahi di saat sang anak tidak memenuhi ekspektasi mereka. Bagaimanapun sang anak juga mempunyai tantangan dan tekanan yang besar, entah itu untuk membentuk identitas diri dan lain sebagainya. Itulah yang terkadang membuat perilaku anak berubah menjadi acuh atau tidak peduli dengan orang lain atau dengan orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.